Bapak Haji Masrur selaku tokoh agama wilayah RW 05. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Kalau kita sebagai ketua RT, kira-kira tindakan apa yang harus kita lakukan? Karena semakin kita diamkan, semakin resah masyarakat. Itu nongkrong itu bergrup, satu, kedua, ketiga. Kita sempat negur. Ada orang tua yang sempat marah. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan? Satu. Pertanyaan yang kedua, Pak, apakah miras itu termasuk salah satu jenis narkoba? Dan pertanyaan yang ketiga, kita selama ini mungkin saat baca Babin Kamtibmas, kita belum tahu apa itu Babin Kamtibmas. Kita tahu Pak, kalau kita berdimas di masyarakat. Ya. Saya mau menanyakan nih Pak Kapolsek, ya. apa tuh pesan masyarakat, apalagi kita nih ibu-ibu, bagaimana cara kita itu punya anak remaja agar tidak ikut tawuran, ataupun misalkan kita di sekitar, karena kan anaknya terlibat tawuran gitu loh Pak. Baik dari kita sebagai ibunya, seperti apa ke anak kita, ataupun dari anak remaja, agar kita menghindari tawuran. Agar jujur aja, kalau misalnya tawuran itu kan melibatkan semua orang ya Pak. Baik dari dia itu akan dari sekolah, ataupun dari fasilitas RCP, ataupun apapun itu akan cabut gitu loh Pak. Karena kita kan menyekolahkan anak itu agar anak kita itu biar lebih pintar, lebih bermanfaat untuk kedepannya, depan, apalagi untuk kedua orang tuanya. Nah, bagaimana caranya nih kita sebagai masyarakat, apalagi ibu-ibu nih, menyampaikan apa penyuluhan itu seperti apa ke anak-anak kita, meskipun dari agama pastilah ya Pak ya. Lain misalkan cara lain gitu seperti apa? Jadi Pak, terima kasih banyak. Mohon maaf, yang orang tuanya juga buruh, yang inilah yang jarang pulang juga orang tuanya, yang pisah, yang rumah tangganya pisah, kebanyakan itu juga. Jadi anak-anaknya ikut-ikut. Iya, broken home lah, kata Pak Ustadz begitu. Nah, untuk cari solusinya, jadi kita sebagai orang tua harus tahu kemana anak kita jalan, di mana anak kita nongkrong. Jam 10 belum pulang, kita harus cari kemana. Pasti anak-anak sekarang pada bawa HP, kita telepon cari, nah, ya nggak diangkat. Nah, setelah dia pulang, kalau nggak diangkat, periksa handphonenya. Ibu harus tahu tuh password handphonenya, tahu, karena tawuran sekarang Bu lewat IG. Jadi ada adminnya itu Bu. Ada adminnya. Kita nggak tahu adminnya orang mana, siapa. Jadi disuruh kumpul di sini jam segini untuk tawuran. Begitu Bu. Jadi udah pakai media. Seandainya anak ibu nih disuruh ambil celurit di kebun sana, nggak tahu orangnya siapa yang nyuruh. Nggak tahu. Jadi diambil sama anak ibu celurit itu, ditangkap polisi, anak ibu yang kena, gitu. Jadi senjata tajam itu pasalnya barang siapa yang ada di badannya, ya barang itu dia pegang ya punya dia yang ditahan. Nggak bisa dibilang Pak punya si A, nggak bisa, karena saat itu ada sama dirinya, gitu. Ya. Jadi menurut saya itu solusinya Bu ya. Ya perhatikan anak kita, ya pulang mau pergi kita tanya mau kemana, pulangnya kemana, kan gitu. Nah, pokoknya kita perhatikan lah, handphonenya kita periksa. Kalau bisa dia lagi pergi, kamarnya kita periksa, kita cari ada apa di kamarnya, di mana tempat
penjualan miras itu yang seharusnya diletakkan, ya kan? Misalkan di kampung begini tidak boleh karena dekat warga, gitu. Di dekat sekolah, berapa jarak dari sekolah ke tempat penjualan itu tidak boleh. Gitu. Itu miras. Bukannya narkoba, enggak. Cuman ada undang-undangnya yang mengatur tempat penjualannya. Ya, itu. Saat ini banyak sekali tempat-tempat tongkrongan atau warung-warung yang baru-baru buka, warung kopi atau warung-warung di pinggir jalan, gitu kan? Yang sering banget saya dapatkan itu di mana beberapa anak-anak itu masih sering bergerombol berkumpul di situ. Itu kan kebiasaan yang sering banget yang sudah kita jalankan setidaknya paling tidak di kala bulan Ramadan ya Pak. Tapi pada saat ini apalagi nih Pak menjelang libur Natal dan Tahun Baru, yang saya khawatirkan marak sekali anak-anak yang nggak ada kegiatan dan masih banyak mereka yang nongkrong. Itu ya Pak, di jam-jam luar sekolah. Kalau kita nongkrong di jam sekolah bisa kan bilang besok kalian sekolah. Dan ini di libur ini Pak, gimana solusi untuk menegur mereka yang masih ada di tempat-tempat tongkrongan, warung-warung kopi? Apa kita menegur yang punya warung itu atau gimana gitu loh Pak solusinya? Nggak boleh melarang orang dagang. Cuma kita bisa ngasih tahu tukang dagang itu. Ya cukup sampai jam berapa yang nongkrong. Kalau yang beli mau sampai pagi menjadi nggak jadi masalah. Yang nongkrong harus dibataskan jamnya. Ketua RT boleh tuh menghimbau warganya. Tolonglah kita himbau baik-baik. Tolong jam segini jangan ada yang nongkrong. Ya beli pulang, beli balik itu aja. Dan itu juga kita kalau bisa kita harus ya BRT atau tokoh masyarakat kita sama-sama ke situ, 3 pilarnya kita datengin warungnya, kita kasih himbauan begitu pasti ngerti. Ya kalau kita suruh tutup pasti marah orang usaha, ya nggak, kita nggak bisa gitu karena nggak ada yang melarang. Sangat bagus sekali ya. Jadi aspirasi warga saya khususnya RW 05 ini bisa tersalurkan ya, terjawab dengan adanya kegiatan Kamtibmas ini ya, Rembuk RW khususnya. Jadi di wilayah kita bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan tentang Kamtibmas. Sehubungan di wilayah kami sering terjadi tindak kriminal, baik itu pencurian, tawuran, kenakalan remaja, dan juga pengedaran obat-obatan terlarang. Jadi dengan adanya acara ini, kami pengurus wilayah sangat menyambut baik, yang tentunya nanti akan menjadi solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah kami. Kami sangat berharap adanya sinergi dan kolaborasi dari aparat Polsek Kembangan dengan wilayah kami. Jadi saya berharap adanya patroli rutin dari pihak Polsek Kembangan ke wilayah kami, terutama pada malam hari, ya di malam minggu. Karena banyak titik-titik kumpul para remaja. Ini sangat mengkhawatirkan. Walaupun kami di wilayah sudah mengadakan kegiatan patroli bersama para linmas, pengurus RT, pengurus RW, dan juga tokoh masyarakat, ini selalu kita laksanakan setiap sebulan 2 kali. Tetapi ini tidak mencukupi. Kita memerlukan bantuan keamanan dari pemantauan dari pihak Kepolisian Kembangan. Tanggapan saya cukup baik. Kebetulan ya saya sebagai mitra dari kepolisian sangat mengharapkan apabila semua nanti bukan di RW 5 aja, atau kalau perlu di seluruh kelurahan Srengseng. Jadi biar ada kesamaan dalam artinya dalam untuk kegiatan masalah Kamtibmas. Dan saya sebagai mitra selalu berkolaborasi dengan para pengurus RW. Harapan saya sebagai mitra ya lebih selalu kegiatan patroli, karena mengingat di wilayah yang tadi sudah dikatakan sama Ketua RW 05 itu banyak titik-titik anak-anak nongkrong. Ya saya juga selalu kerjasama dengan 3 pilar dalam rangka ya kegiatan mengenai Kamtibmas. Jadi harapan saya supaya patroli lebih giat lagi, terutama dari pihak kepolisian, terutama Polsek Metro Kembangan, untuk masuk ke wilayah-wilayah yang
kira-kira titik-titik rawan. Dari saya sangat baik sekali acara rembuk ini karena sangat bermanfaat untuk di wilayah kami, terutama di RW 05. Saya berharap jangan berhenti sampai di sini supaya apa yang jadi permasalahan di wilayah kami semuanya dapat tuntas, dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak kepolisian. Saya mewakili para kader sangat berharap Polsek Kembangan dapat terus bersinergi, dapat terus melaksanakan apa yang sudah diterapkan, yaitu di Kamtipmasnya, supaya semua tindak kejahatan khususnya di wilayah kami dapat diselesaikan dengan baik. Saya sebagai Babin Kamtipmas yang kesehariannya selalu berinteraksi dengan masyarakat, kita dibantu dari FKPM Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Kita setiap hari melakukan kunjungan door to door ke warga masyarakat, ke tokoh agama, tokoh masyarakat, serta elemen yang ada di wilayah Kelurahan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat ini. Kita selalu ingin mewujudkan kelurahan binaan saya ini tercapai situasi Kamtipmas yang kondusif. Dan ketika ada hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kami akan mencoba memediasi atau memberikan pemecahan masalah atau problem solving yang kita libatkan juga dari forum kemitraan polisi dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, RT RW, setara stakeholder yang lain, 3 pilar agar tercapai situasi Kamtipmas yang kondusif. Pesan untuk masyarakat adalah kita selalu bersinergi, kita selalu bekerja sama dalam menjaga wilayah Kelurahan Srengseng, khususnya Kecamatan Kembangan kepada umumnya, agar segala sesuatu yang menjadi keluhan dan saran dan harapan dari warga masyarakat bisa kita ciptakan bersama-sama. Jumat Curhat Polsek Kembangan ini juga merupakan forum untuk berdiskusi dan mencari solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan warga terkait Harkamtipmas. Sekaligus menjadi sarana silaturahmi yang mendekatkan Polri dengan masyarakat di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Tim Liputan Polri TV.